الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية أما بعد. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh kedaya Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada kedaya Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah Gedanyu Bandung mantang lepuruh oleh Allah Ta'ala dalam golongan urung-urung yang beriman, dan juga Allah Ta'ala senantiasa membuka kepada Gedanyu pintu-pintu taubat, pintu-pintu ibadah, pintu-pintu kebaikan, dan juga pintu-pintu ilmu, di mana semuanya ini adalah sebagai persiapan dan perbekalan ke Gedanyu Bandung di saat Danyu menghadap Allah, menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh Gedanyu Bandung senantiasa Gedanyu pula, Gedanyu kirim. Semoga oleh Allah bakna penuh ke dalam nabung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada guru kita bersama selaku Tunku Imam Syekh Masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh guru-guru kamu, urung syekh kamu Bandung yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana di bawah yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin urumsi gure-gure Bandung, para tamu Allah yang mulia. Ni bawah yang sangat mulianya legedannya Bandung kata tamu Bauro yang ke-27 daripada bulan Zulqa'dah, yang insya Allah leh urodek ataupun dua urodek legedanyo akan dimasuki dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan haji. Hadirin yang dirahmati Allah, Gedanyo Bandung hana asing bahwa tadepu bulan Zulhijjah ataupun bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang utama pula setelah bulan Ramadan, karena menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 26 yang bunyinya adalah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa sungguh bilangan bulan di sisi Allah dikira bulan oleh Allah Ta'ala adalah 12 bulan. Pajan kagak ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu 12 bulan fi kitabillah. Fi kitabillah ini adalah maknanya menurut tafsir dalam luh mahfud. Luh mahfud kagak ditetapkan oleh Allah Ta'ala bulan itu adalah 12 bulan. Maka 12 bulannya akan dipegang oleh manusia. Nah, akan dipegang oleh manusia, sehingga sampai nama-namanya juga bukan ciptaan manusia, tetapi itu adalah Allah Ta'ala tentukan. Beda lagi takkan ledanyo tahun Hijriah. Jadi permulaannya saja, penanggalannya yang permulaannya yang ditetapkan oleh kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Adapun nama bulan dan jumlah bulan yang 12 bulan ini adalah memang Allah Ta'ala tetapkan sendiri, sehingga negara
pajankan dipegal oleh Allah lagi nyan yauma khalaqas samawati wal ard, bauro Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, nyakat Allah Ta'ala tetapkan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Yang boleh minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan, yaitu bulan haram ataupun bulan al-muhtaram. Makna bulan haram adalah bulan yang dihormatkan. Contoh teman bulan haramnya yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nyebut bulannya merupakan nanti bulan haram. Sampai kepegang menyulah kitab-kitab fiqh, ibadah yang paling afdal yaitu ibadah puasa yang dilakukan, puasa sunat maksudnya, setelah Ramadan adalah di dalam bulan haram. Paling afdal tapubut kebaikan-kebaikan, paling lebih tapubut ibadah puasa setelah puasa Ramadan, itulah puasa sunat yang dilakukan di dalam 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya uronyo oleh kedanyo karena penghujung daripada bulan Zulqa'dah. Baik lagi kedanyo bulan menggantung bulan hana tak depu pi, bulan kalebeh hana tak depu. Bulan yang paling utama katruk pak kedanyo hana tak duri, hana diingat. Padahal kebaikan yang kedanyo lakukan dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, artinya 4 bulan tersebut nyo hantapan lagi ibadah yang kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Maka berkendak bulannya adalah dengan bulan haram, ataupun dengan kata lain maksud haraminan adalah al-muhtaram, bulan yang dihormatkan, karena dalam bulan tersebut digandakan pahala yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampai lagi tanya thon bergandau laju bulan menanti pura malam memutar laju kehidupan katanya lagi sampai dari 20 kaji tuput puluh umum dari 20 50 60 dan seterusnya, peningkatan ibadah hana meri tetap lagi mantap lagi biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal dalam seluruh umur manusia maka dia itu akan ada 3 pemberitahuan kematian. Artinya umur gedanyo dan hegel Allah Ta'ala lebih lonceng, dinamakan dengan lonceng kematian. Artinya apabila umur gedanyo 40 tahun, nyo 3 kagak ke lonceng kematian. Apabila umur gedanyo kana 50 tahun, nyo kagak ke 3 tek lonceng kematian. Kedua ke apabila umur danyo katruk 60 tahun, maka geke 3 tek lonceng kematian. Sehingga 3 kali lonceng kematian dalam kehidupan katanya olehnya hanali geke lonceng kematian, melainkan menanti undangan kematian. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bawa dengan ke Allah gepelema nya tanda katruk undangan, gepelema dubo, gepelapun mata, gepehanaga dinga bak punyung, gepehana mangan li bak tapajuh makanan, gedanyo mantang yang kurang peka, gedanyo mantang yang hana kasadari. Padahal Allah Ta'ala ingin melepaskan sedikit-sedikit dunia bak gedanyo. Cuma danyo mantang yang mantang terlelap dan lalu dengan hidup dunia, sedikit ibadat jauh daripada ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nyo karap menggantau thun, karap kita menghun baru long tadi. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah dan kemudian adalah masuk dalam bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipegang dari Rasulullah di dalam suatu hadis yang bunyinya adalah idza dakhala isyru Dzulhijjah, apabila masuklah 10 Zulhijjah, mana 10 yang awal, mulai daripada 1 Zulhijjah sampai tanggal 10-nya. Walaupun tanggal 11 sampai 14-nya ada kelebihan khusus, tapi dari 1 sampai 10 dalam arti kata 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah pun dipegang oleh Nabi, fajiddu bitta'ah, maka bersungguh-sungguhlah kamu dengan ketaatan. Sungguh-sungguh dengan ada pupuk taat, bahkan bersungguh dan hat dan pupuk taat dalam bulannya, dikarenakan fa innaha ayyamun faddalaha Allah, karena fitrah yang awal daripada bulan Zulhijjah itu adalah urau-urau yang Allah Ta'ala lebihkan hari tersebut
tak banding daripada umur-umur yang lain. Dalam 10 Zulhijjah ada perkataan sebahagian ulama, 10 Zulhijjah yang awal ini lebih afdal tak banding daripada 10 yang akhir daripada Ramadan. 10 yang akhir daripada Ramadan. Ada lebih Pak Ramadan kena Lailatul Qadar 40 yakin. Lebih 10 yang awal daripada Zulhijjah kena Arafah. Kenapa ada pendapat ulama yang menyatakan bahkan lebih tak 10 yang awal bulan Zulhijjah tak banding 10 yang akhir bulan Ramadan. Walaupun ada juga yang mukhalafah pendapat tersebut. Jadi tak ada pegang bahkan pendapatnya lebih 10 yang awal bulan Zulhijjah. Jawabannya adalah dikarenakan hari Arafah itu pasti hari Arafah. Bak 10 Zulhijjah. Adapun Lailatul Qadar hanya tertujan rahasia Allah. Sehingga ada sebahagian pendapat ulama menyebut Lailatul Qadar tidak hanya pada 10 yang akhir dari Ramadan. Boleh jadi 10 yang awal, boleh jadi 10 yang pertengahan, boleh jadi 10 yang akhir. Jadi hanya tentai saja. Cuma kebiasaan mandang 10 yang akhir dan sering dirempuk oleh ulama-ulama 10 yang akhir. Yang sering kepasti hanya pasti. Adapun hari Arafah, malam Arafah yang lebihnya luar biasa, maka pasti yaitu 9 Zulhijjah. Maka ada pendapatnya ke 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Ini adalah perkataan sebahagian ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipegang Rasul saja bersungguh-sungguh ibadat 40 yang awal daripada bulan Zulhijjah dalam arti kata geyu benar peningkatan. Ibadat jika sungguh. Jadi benar peningkatan lo bahkan juga karena ada 10 macam fadilah, faedah, kelebihan yang menunjuk ke orang yang sungguh-sungguh ubud ibadah 40 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah al-barakatu fi umri. Orang yang ibadah dalam 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, maka akan Allah Ta'ala beri keberkatan pada umurnya. Maka akan Allah Ta'ala beri berkat pada umurnya. Makanya kan ada hadis yang bahwa disunatkan mulai tanggal 1 Zulhijjah sunat berpuasa sampai 30. Tegedi pun hai dah puasa dari 1 sampai 9, maka berpuasalah pada 8 dan 9, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Ini di antara karena ada kelebihan kepugi puasa dari 1 sampai 9, yaitu salah satu kelebihannya adalah dapat mudah di saat menghadapi sakaratul maut. Ini kelebihan puasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Maka urut tuluk yang tuluk haji tentang gaisah tentang damang tuluk banyak malam beribadah, orang berpuasa, bertawajuh, salat berjamaah, wirid dan zikir bersama, luar biasa. Orangnya dapat berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Itanya tak tegedi pun hana ada puasa yang lainnya, maka berpuasalah pada 8 dan 9. 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Sehingga dalam puasa Arafah itu kepegah kelebihannya terampuni 2 tahun dosa katanya. 1 tahun yang telah lalu dan ditunduk mulai Arafahnya sampai Arafah itu. Sehingga hilang nan rempuk makna di sebahagian para ulama, sehingga mendapat keberkahan dalam umurnya. Artinya nak isyarat kepada dipanjangkan umurnya sampai tahun yang akan datang. Odong ke tak puasa dalam Arafah, odong ke tak puasa dalam Arafah. Tapi harus ingat ini bukan pasti. Tapi boleh jadi Allah gebi kelebihannya dan boleh jadi pula tidak. Yang perlu kita pegang luar biasa rupanya kelebihan 10 yang awal daripada 10 pula daripada hari-hari Zulhijjah. Adapun wate-wate yang awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi kelebihan yang pertama adalah al-barakatu fi umuri, mendapat keberkatan pada umurnya. Umur yang berkat, umur yang selalu ruh dalam taat, yang umur berkat itu. Karena makna daripada berkat ziyadatul khairi fi syai'i, lebih kebaikan pada sesuatu. Tak tergedi ke sesuatunya umur, maka umurnya lebih leruh dalam kebaikan. Tak tergedi sesuatunya waktunya lebih leruh dalam kebaikan. Tak tergedi
sehat, sehatnya lebih leruk dalam kebaikan. Begitulah lain-lainnya, harta, jabatan, mandu-mandu apabila leruk dalam kebaikan, sesuatu itu namanya dengan berkah. Ini yang pertama. Kelebihan yang kedua yaitu keutamaan 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, az-ziyadatu fi malih. Az-ziyadatu fi malih. Allah Ta'ala lebihkan pada hartanya. Artinya mudah di segi rezeki, dan rezeki itu menjadi sarana untuk ibadah. Kendaraannya banyak untuk ibadah, pakaian untuk ibadah, tempat tinggalnya untuk ibadah. Jadi rezeki yang dijuk oleh Allah Ta'ala, rezekinya membantu dia untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ini juga merupakan kelebihan yang kita dapatkan dengan tak perlu ibadah 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, 1 sampai 10. Ini yang kedua, yaitu az-ziyadatu fi mali. Allah Ta'ala lebihkan di segi hartanya. Olehnya yang ketiga, al-hifdhu li iyali. Allah Ta'ala peliharakan dia li iyali, bagi keluarganya. Yang kejut tanya yang pokok ibadah, keluarga tanya mendapat kelebihan sih. Lagi tanya dalam dunia ada pokok ibadah kan? Hanya urang yang kanu ba Allah, urang si katanya juga namu ti kelebihan tegoknya, mu ti manfaat tegoknya. Begitu juga ibadah yang tayo kerjakan. Ada kena juga lagi bab tentang fadilah kalimah la ilaha illallah. Na urang lang kampung tanyo yang gemeratib kalimah la ilaha illallah. Tiuro ti malam 12 hari bege. Karena tiuro ti malam menurut ahli tasawuf, payah getanyo berzikir dengan kalimah la ilaha illallah 12 hari bege. Menurut ulama fikah 300 kan hardoge. Jadi 12 hari bege ke sabi-sabi berzikir dekoknya. Nya tak tekedi koknya hana dosa le, maka seluruh jiran-jirannya mendapat pengampunan. Ahli keluarganya ataupun tetangga-tetangganya. Orang di samping rumah boknya sampai pukul kiri kanan muka belakang. Yang mendapat pengampunan dengan zikirnya tadi. Yang tadi pegang, yang kala kelebihan tidak orang mukmin berbuat ibadah, kadang-kadang ke lain berupa. Begitu juga tiro anak yang pokok ibadah ke urung cik berupa ulam tadi kasar, du mana tak kasar berupa ulam nak kasar. Tetap merupa kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah kerana pegang kelebihan yang kita dapatkan dengan berbuat ibadah pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, yaitu Allah Ta'ala peliharakan keluarga katanya. Kepelihara daripada sakit, kepelihara daripada musibah, kepelihara daripada ibadah. Yang adalah ada cara-cara Allah. Kibat yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah at-takfiru li sayyi'atih. Kelebihan ibadah 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah dapat tertebus bagi segala kesalahannya. Kesalahannya dari Zulhijjahnya sampai tidur kuliker, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tentu saja dosa-dosa yang kecil, yaitu at-takfiru li sayyi'atih. Allah Ta'ala tebuskan bagi segala kesalahan-kesalahannya. Olehnya yang kelima, at-tad'ifu li hasanati. Allah Ta'ala gandakan segala kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang tayo kubur, maka Allah Ta'ala gandakan. Allah Ta'ala bernilai dengan nilai yang tanpa batas, ataupun Allah Ta'ala bernilai yang lebih daripada gandaan-gandaan biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, ini juga merupakan keutamaan berbuat ibadah di awal daripada bulan Zulhijjah. Apakah salat sunat, berzikir, baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Pulang lagi tanya persiapan untuk 10 Zulhijjah, yaitu persiapan berkurban. Nanti jadikan belum menuju pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi sampai kiban kepegang banyak berkurbannya. Kiban kepegang berkurban 3 lom darahnya truk lapak tanah. Waktu disembelih penyembelihan binatang kurban tanya kata 3 lom darahnya menetes truk umum yang kalebih nilai Allah Ta'ala saksikan pak malaikat yang bawa putra kepegang oleh Allah Ta'ala. Saya terima taubatnya, ibadahnya, dan saya ampuni dosa-dosanya. 3 lom medut darahnya gede bangun, luar biasa untuk kelebihan dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kembali pada pembahasan tadi, yang kelima
kelebihan keutamaan 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah adalah at-tadhifu li hasanati. Allah Ta'ala gandakan, Allah Ta'ala lipat gandakan bagi kebaikan-kebaikannya. Kebaikan kubur jai dan bubut, mengikuti majelis taklim, solat berjamaah, ya ada kebaikan dan bubut, maka kerjakanlah kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang keenam, at-tashilu li sakarati. Allah Ta'ala mudahkan dia li sakarati, bagi sakaratul maut. Kira-kira apakah mudah? Nah, jadi kelebihan juga kita dapati bahwa Allah Ta'ala mudahkan saat sakaratul maut. Sakaratul mautnya kan perkara mudah. Kiban bajuk perbandingan sakitnya sakaratul maut. Ubena sakit yang pernah danyo rasa dalam dunia, mulai dari lahir di kena dunia sampai entak meninggal itu. Yang ke sakit mati le, ubena sakit. Tak apa-apa. Urunyo nak sakit ule, tengok nak sakitnya, lusa nak sakit je. Kau dia sakit, dan yang sakit yang berat-berat dalam sakit ubena sakit yang pernah danyo rasakan. Tak terjadi sakit yang kita bulatkan, kita kumpulkan jadi satu. Maka hana seberapa dengan sakitnya gedari nyawa. Nah, yang kejut sampai dalam syair Aceh kadang ke, iaitu lebih sakit yang menggila, hai tamsil kambing gebluk yo udip, lebih dalam sakit yang menggila. Kambing talah dengan udip kiban dirasa sakit. Hana mupa sakitnya dapat daripada sakitnya sakaratul maut. Dan sampai Rasulullah ngegekut watai sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, saya kira lumpuh lagi sakit. Sungguh belum lagi gelung dan lumpuh lelok tentang sakit sakaratul mautnya. Sehingga umat lu baik dirasakan di itu sakit, ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Sehingga tanyakan kadang-kadang dua tu. Memang kadang-kadang dua untuk mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, dua untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah saat mati pakai karena batam dimang sakit. Nyobeklah sakit yang lagi nyan berat. Dumuronyo sakit ego baju, namumang baju, ija ulu begahnya, hai dah dengar pi, hai dah layani pakai karena tayo dengar dadu sakit rau. Coba bayangkan yang sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Maka diletak gadang iman bawatenya. Maka ibadah di awal ataupun 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah ini adalah at-tashilu li sakarati, memudahkan bagi sakaratul mautnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang keenam. Yang ketujuh, yaitu kelebihan ibadah 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah adalah adiya'u li zulumati. Allah Ta'ala beri cahaya, adiyah. Allah Ta'ala pupengem li zulumati, bagi segala kegelapannya. Kegelapan banyak ini. Yang pertama, kegelapan saat berada dalam alam kubur. Olehnya kegelapan tengah di saat bangkit. Olehnya kegelapan tengah di saat berjalan atas titi siratal mustaqim. Sangat banyak alam-alam yang sangat-sangat gelap yang akan kita lewati. Maka akan Allah Ta'ala beri cahaya. Dengan kelebihan yang kita dapatkan ibadah di 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, yaitu Allah Ta'ala beri adiya'u li zulumati. Allah Ta'ala pupengeh bagi segala kegelapannya. Kegelapan alam kubur, kegelapan bangkit, kegelapan saat berjalan di atas titi siratal mustaqim. Olehnya yang kedelapan, at-tasqilu li mizani. Allah Ta'ala berat, Allah Ta'ala pegehan li mizani, bagi timbangan amalnya. Timbangan amal kebaikan katanya, dijut kebaikan katanya, tapi Allah Ta'ala berat, Allah Ta'ala pegehan. Ini juga keutamaan yang didapatkan bagi orang yang berbuat ibadah di awal daripada bulan Zulhijjah. Artinya 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Olehnya yang ke-9, yaitu an-najatu minan nar, kelepasan daripada api neraka. Yang kejut, itqu minan nar itu tidak hanya kita dapatkan lewat ibadah di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Ternyata ibadah 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah pula adalah ada itqu minan narnya, yaitu an-najatu minan nar, mendapat kelepasan daripada api neraka. Yang ke-10 yang terakhir adalah as-su'udu darajati. Allah Ta'ala tinggikan derajatnya. Cuma cara ba'dro Allah Ta'ala muliakan dia. Mulia karena ilmunya, mulia karena taatnya. Pokoknya Allah Ta'ala muliakan. Mulia dia di dunia,
dan juga mulia dia di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki 1 Zulhijjah menyokon 2 urode kakul urode karena uronyo adalah 27 daripada bulan Zulqa'dah. Apabila sempurna bulannya batil hidup, nyohana sempurna kata 23 batil 2 urode. Mudah-mudahan bulan Zulhijjah ini dan juga bulan Zulqa'dah yang 2 urodenya ataupun urodenya juga mudah-mudahan wujud ke bulan-bulan ibadah bagi kita yang Bandung. Sangat besar harapan kita yang semoga di dalam bulan-bulan haram ini kita nyerupa kelebihan-kelebihan bulan haram itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.